Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran online Bahasa Indonesia kelas 9. Anak-anak, materi hari ini yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah yang pertama, struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan dan pelaporan teks laporan percobaan. Pada struktur dan kaidah kebahasaan, yang pertama, Ibu akan membahas struktur utama. Dalam struktur utama teks laporan percobaan, yang pertama adalah umum atau klasifikasi dan pernyataan. Ini dimaksudnya adalah menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Lalu yang kedua, uraian, yaitu menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, baik bagian-perbagian atau kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan alat bahan dan baku, perilaku alamiah, dan hal yang khusus. Laporan percobaan juga harus jelas dan sistematis. Secara garis besar, strukturnya sama dengan sistematis penulisan karya ilmiah. Akan tetapi, struktur isi teks laporan percobaan ini lebih singkat dibandingkan sistematika penulisan karya ilmiah. Mari kita lihat, perhatikan sistematis laporan percobaan. Yang pertama, judul. Judul adalah laporan percobaan merupakan cerminan dari objek percobaan. Jadi judul laporan percobaan dirumuskan dalam bentuk kalimat secara singkat, padat, komunikatif, dan jelas. Yang kedua, objek. Objek percobaan adalah benda atau aspek yang akan diteliti. Yang ketiga, pelaku percobaan. Ini adalah pihak atau perorangan, bisa juga lembaga yang melakukan kegiatan percobaan tersebut. Yang keempat, tempat dan waktu di mana pelaksanaan kegiatan percobaan tersebut. Tujuan, informasi yang diketahui oleh pelaku percobaan. Kegiatan percobaan biasanya dilakukan untuk memperoleh informasi secara lengkap dan objektif, dilihat dari proses dan hasil suatu kegiatan percobaan. Yang berikutnya, yang keenam, bahan atau alat. Bahan-bahan dan alat ini juga diperlukan dalam kegiatan percobaan. Yang ketujuh, langkah-langkah. Langkah-langkah dalam kegiatan percobaan merupakan urutan proses yang harus dilakukan dalam kegiatan percobaan. Jadi, langkah-langkah ini harus dilakukan secara runtut. Yang berikutnya, hasil laporan percobaan. Hasil ini merupakan hasil yang ditentukan dan terjadi dalam percobaan tersebut. Data yang diperoleh pun harus disusun menjadi sebuah laporan percobaan yang ringkas dan sistematif, agar penyajiannya nanti memudahkan orang lain memahami hasil laporan percobaan tersebut. Yang kesembilan, simpulan. Ini adalah intisari dari hasil percobaan dan pembahasan. Jadi, simpulan yang dibuat harus sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelum percobaan dilakukan. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah daftar rujukan atau referensi yang digunakan untuk menyusun laporan percobaan tersebut. Daftar pustaka dapat berupa buku, jurnal, majalah, atau artikel-artikel yang ada di media cetak maupun elektronik, bisa saja dari internet. Baik anak-anak, setelah kalian tadi mendengar penjelasan Bu Guru tentang struktur dan sistematika teks laporan percobaan, Bu Guru lanjut ke tentang kaidah kebahasaan. Jadi di sini Bu Guru akan menjelaskan apa saja ciri-ciri dalam teks laporan percobaan mengenai kaidah kebahasaan. Jadi, dalam membuat teks
laporan percobaan, ada beberapa ciri-ciri kebahasaan yang harus digunakan dalam membuat teks laporan percobaan. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok. Ini seperti contoh, misalnya transportasi umum. Kalian akan menjelaskan makanan bergizi atau makanan tradisional atau mamalia, binatang mamalia atau reptilia. Yang berikutnya, yang kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis. Ini contohnya adalah seperti kata ketika, maka, lalu, dan kemudian. Yang berikutnya, yang ketiga, menggunakan kalimat aktif. Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja aktif yang menggambarkan proses dan aksi. Yang berikutnya, menggunakan kata serapan atau istilah ilmiah sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang akan diamati. Misalnya kalian ingin meneliti tentang binatang mamalia, berarti kata serapan atau istilah khusus yang ada hubungan dengan kegiatan atau apa yang dilakukan oleh binatang mamalia yang menggunakan istilah-istilah khusus. Yang berikutnya, yang keenam, tidak ada urutan waktu, yang ada hanya urutan kegiatan. Yang ketujuh, menggunakan kata benda atau frase benda. Yang terakhir, biasanya disertai dengan foto, diagram, dan tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Baik, Bu Guru akan lanjutkan ke materi yang berikutnya adalah pelaporan teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan termasuk salah satu jenis karya tulis yang berisi informasi. Informasi tersebut merupakan hasil percobaan, pengamatan, dan penelitian. Jadi sebelum menyusun teks laporan percobaan, terlebih dahulu kalian harus membuat kerangka teks. Nah, Bu Guru akan menjelaskan langkah-langkah dalam menyusun kerangka teks laporan percobaan tersebut. Yang pertama, kalian harus menentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang akan kalian amati atau kalian teliti. Yang berikutnya, yang kedua, menyusun tujuan percobaan tersebut. Jadi, percobaan tersebut berdasarkan percobaan yang akan kalian lakukan. Yang berikutnya, yang ketiga, kalian menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Tadi sebelumnya Bu Guru sudah menjelaskan apa saja bagian-bagian atau langkah-langkah struktur teks laporan percobaan tersebut. Yang berikutnya, yang terakhir, menggunakan bahasa yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia saat menyusun teks laporan percobaan tersebut. Baik anak-anak, setelah kalian mendengar penjelasan Bu Guru tentang langkah-langkah menyusun kerangka laporan percobaan, Bu Guru akan menjelaskan bagaimana cara menyunting laporan percobaan tersebut. Jadi setelah kalian sudah membuat teks laporan percobaan, kalian harus menyuntingnya kembali. Jadi laporan percobaan yang sudah kamu susun itu harus sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Jadi sangat diperlukan penyuntingan tersebut agar laporan percobaan tersebut terhindar dari kesalahan bahasa. Jadi, Bu Guru akan menjelaskan bagaimana cara-cara atau langkah yang kamu harus lakukan saat menelaah atau memperbaiki teks laporan percobaan tersebut. Yang pertama, kalian harus menandai kata, kalimat, atau makna kata dan atau ada kalian menemukan kalimat yang salah. Jadi kalian tandai. Setelah kalian menandai, kalian juga harus memperbaiki kata-kata yang salah tersebut supaya sesuai dengan unsur kebahasaan yang baik dan benar. Setelah kalian memperbaiki dengan baik mana saja kesalahannya, yang terakhir kalian harus menulis kembali teks tersebut supaya menjadi teks laporan percobaan yang baik dan benar. Baik anak-anak, penjelasan Bu Guru sudah selesai mengenai penjelasan hari ini yaitu struktur dan kaidah kebahasaan dan juga pelaporan teks laporan percobaan.
Bu Guru minta kalian selalu memperhatikan penjelasan-penjelasan Bu Guru, dan juga Bu Guru minta kalian mencatat poin-poin penting dari pertemuan minggu lalu dan minggu ini agar pemahamanmu tentang teks laporan percobaan lebih paham lagi. Jadi Bu Guru minta kalian terus mengikuti setiap apa arahan Bu Guru, dan semoga selalu sehat. Tuhan memberkati.